fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, sebab turun ayat itu ada seorang dari daerah lain agak jauh dari Nabi tempat tinggalnya menyatakan diri masuk Islam. Setelah menyatakan diri masuk Islam, Nabi mengajak kita termasuk kalau kamu jadi orang Islam bayar zakat. Orang tadi sanggup, bahkan akan membawa pulang, perintah itu akan disampaikan kepada kaumnya. Ya Rasulullah, akan saya sampaikan pada kaumku, dan saya akan menjadi pengumpul zakat itu. Pada hari yang telah ditentukan, apa sebulan, apa setahun, pokoknya ada hari yang ditentukan, tolong ya Rasulullah utusan untuk mengambil zakat yang saya kumpulkan tadi. Nah, ternyata orang tadi sudah mengumpulkan zakat banyak, ditunggu-tunggu tidak ada seorang pun utusan Nabi yang datang untuk mengambil itu. Nah, sebetulnya Nabi mengutus salah seorang namanya Walid ya, diutus untuk mengambil zakat pada orang tadi. Ternyata Walid tadi tidak sampai ke sana, di tengah jalan dia kembali. Karena Walid itu dulu pernah bermusuhan dengan kaum yang disuruh ambil zakatnya tadi. Mungkin ada rasa takut atau bagaimana. Nah, kembali pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya minta zakatnya, ternyata tidak diberi, malah saya diancam akan dibunuh. Nah gitu. Nah langsung Nabi kirim utusan yang lain beberapa orang ke tempat orang tadi. Nah, kebetulan bertemu di jalan. Temu di jalan, nah orang ini yang mengumpulkan zakat tadi mau datang lagi kepada Nabi, maunya sudah saya tunggu-tunggu, zakat sudah kami kumpulkan, kok tidak ada utusan. Nah, ketemu dengan utusan Nabi di jalan tadi. Ya, ditanya, mau kemana kamu? Mau ke sana, mencari siapa? Mencari kamu. Gitu. Mencari kamu. Ada apa? Nah, apa betul? Utusan Nabi yang disuruh mengambil zakat ke rumahmu, tidak kamu beri, malah akan kamu bunuh. Wallahi, tidak pernah Nabi datang kepada kami. Nah, itu kan, andai kata langsung ketemu dibunuh kan, apa yang terjadi? Nah, ini maka turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita, padahal ini tadi belum datang ke sana, sudah lapor pada Nabi katanya tidak memberikan, malah akan membunuh saya. Nah maka ini orang fasik, gitu. Padahal utusannya Nabi ini. Utusan Nabi. Maka untuk mengetahui siapa ini fasik apa tidak, beritanya. Kalau beritanya itu berita bohong, fasik pembawa berita itu. Walaupun ayat itu berkenaan dengan Nabi ngutus untuk mengambil zakat, tapi sifatnya umum. Maka orang yang beriman setiap mendengar berita tentang orang yang beriman, jangan cepat mengambil keputusan, jangan percaya, uji dulu kebenarannya. Nanti mengambil keputusan ternyata pembawanya fasik. Nah, mungkin saudara, enggak mungkin fasik, wong dia ustad kok. Ya. Dia ustad yang mengabarkan tuh ustad. Lah iya itu ustad fasik. Apa yang ustad fasik? Ada enggak? Ada. Itu tadi utusan Nabi fasik itu kok. Utusan Nabi fasik ternyata. Nah zaman Nabi kalau ada orang bohong-bohong, orang fasik itu langsung diberitahu oleh Allah.
Ya, turun ayat. Jadi turunnya ayat tadi memberitahu bahwa orang yang kamu utus mengambil zakat tadi sebetulnya belum sampai ke sana. Malah mengatakan dia akan dibunuh, itu kebohongan. Maka dibacakan ayat itu, orang fasik. Kan Nabi itu tidak tahu juga kan, hati seseorang kalau tidak diberitahu Allah. Nah kalau sekarang tidak, orang fasik menyebar berita sak karepe. Allah sudah tidak turunkan ayat lagi karena ayatnya sudah turun. Sudah lengkap. Nah, maka perintah itu kepada orang yang beriman supaya hati-hati membawa berita. Menanggapi berita. Jangan setiap ada berita, apalagi berita tentang kejelekan orang mukmin, orang Islam. Orang Islam itu kan saudaramu sendiri. Mengapa kamu cepat menerima bahwa berita jelek itu kamu terima? Mestinya kamu uji kebenarannya. Nah, diuji kebenarannya. Apa betul apa tidak? Kalau tidak betul kok dikabarkan begitu, ketahuilah si pembawa berita itu orang fasik. Ya, orang fasik. Sekarang banyak orang fasik berkeliaran menyebarkan berita-berita bohong, itu tenang aja. Dia mengira berita bohong itu anggapannya suatu hal yang ringan, padahal wahwa indallahi adim, di sisi Allah itu perkara besar. Kamu mengeluarkan berita hanya dari mulut ke mulut, kamu sampaikan dengan mulutmu, kamu anggap itu suatu hal yang ringan saja, mudah saja menyampaikan, padahal itu perkara di sisi Allah itu perkara besar. Naudzubillah. Maka kita jangan sampai ikut nyebar berita-berita bohong. Apalagi akan ada pilpres ini. Kan kadang-kadang banyak beredar SMS gelap. Oh, calon presiden ini begini, calon presiden itu. Ini sing diketokke elek-eleke. Kenapa kok ngetokke elek-eleke saiki kok ora dek ben? Nah, kenapa? Nah, padahal itu juga orang Islam. Kedua capres itu semua orang Muslim. Ono sono, kuwi Islame apa tenanan? Lah apa kowe ngerti to? Islame tenan apa tidak sing tahu siapa? Apa sing bener Islame Islam kamu tok yang bener. Allah sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu suci, bener sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang sebenarnya bertakwa itu, yang menyebarkan berita itu, ya apa yang diberitakan. Nah itu, tujuanmu menyebar berita itu untuk apa juga? Untuk apa? Kamu dibayar berapa? Gitu, ha? Nah, semua itu, kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, insya Allah selamat. Tapi walaupun kedoknya dengan ditutup ayat-ayat, hadis-hadis, kalau kamu fasik itu ya konangan. Maka orang yang ngaji harus hati-hati. Jangan mudah terpancing. Ada lagi suruh SMS ini, tolong sebarkan. Nah, kalau sudah ikut menyebarkan, siapa paling banyak menyebarkan berita bohong ini, paling banyak menanggung dosanya. Menurut Islam itu kalau ada elek saudaranya sama muslim suruh nutup, malah kamu suruh sebarkan terus sebarkan. Harusnya kamu nutup, kayak elek tenan ditutup. Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya. Siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, terus kewajibannya, lah kalau kamu tahu dia itu mempunyai celah, cacat, aib, jangan disebarkan, tapi kamu datangi, kamu nasihati, itu saudaramu sendiri. Jangan kamu lakukan begini, ya nanti itu suatu perbuatan dosa, tidak baik, lah dinasihati gitu, orang malah disebarkan. Apalagi penyebarannya belum jelas. Andai kata itu jelas salah, itu tidak boleh, jelas jelek itu pun tidak boleh sebarluaskan, apalagi tidak. Ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan supaya meninggalkan semua firqah-firqah yang ada. Apa saja ciri-ciri firqah itu, Ustaz?
Coba dibaca itu surat Ali Imran 103. Surat Al Imran nomor surat 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, ini harus diketahui dulu. Allah menyeru orang yang beriman itu supaya berpegang hablillah. Hablillah itu apa dah? Agama Allah. Agama Allah itu apa? Islam. Nah, kalau agama Allah itu Islam, pegangannya apa? Quran. Sumbernya itu Quran dan Sunnah. Jadi boleh dikatakan, pegang teguhlah kamu Quran dan Sunnah. Jangan kamu bercerai-berai, berfirqah-firqah. Jadi kalau Quran Sunnahnya ditinggal, pasti kamu jadi bercerai-berai. Jadi tidak hanya firqah, antara lain meninggalkan ajaran Quran dan Sunnah. Lebih jelas lagi, coba dibaca surat Ar-Rum 31, 32. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, itu untuk firqah. Memecah belah agama Allah menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Tidak bangga dengan Islamnya lagi, tapi bangga dengan golongannya yang ada. Surat Al-Mu'minun. Lima 52-53, ayo coba. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, itu firqah. Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Agama Islam ini agama yang satu. Agama kamu semua. Karena memang tidak ada agama selain Islam. Maka Islam itu agama yang satu.
Tuhannya ya satu, Allah. Wa ana rabbukum, aku Tuhanmu, fattaqun. Takwalah kamu kepadaku. Takwalah kamu takwa kepada Allah itu artinya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah tinggalkan. Antara lain perintah Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah kamu Allah ini. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Tapi fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Para pengikut-pengikut Rasul, katanya pengikut Nabi Muhammad, ya, menjadikan agama Allah Islam yang satu tadi berfirqah-firqah, berpecah belah. Menjadi beberapa pecahan. Tiap pecahan, tiap golongan dari Islam itu merasa bangga dengan golongannya. Islam itu satu, tapi itu dipecah belah menjadi Islam A, Islam B, Islam D, Islam C, dan seterusnya. Jadi kalau disebut Islam itu masih ditanya lagi, Islam apa? Padahal wa inna hadhihi umatan wahidah. Maksudnya kalau Islam ya titik, Islam titik, orang Islam A, B, C, D, enggak. Kalau menjadikan Islam A, saya merasa lebih baik, lebih benar ya Islam A saya. Itu Islam, ya betul itu Islam B itu jelek gitu. Itu Islam C, apa meneh? Yang paling baik Islam lah. C dan B ngarani yang tadi ya begitu. Yang paling benar ya Islam C tadi. Nah sehingga masing-masing golongan Islam tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Tidak bangga dengan Islamnya. Ya, nanti yang begitu itu termasuk perbuatan syirik. Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah atau berbuat syirik. Siapa itu? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu. Siapa itu? Yaitu orang yang memecah belah agama Allah yang satu tadi menjadi bergolong-golong. Tiap-tiap golongan dari agama Allah yang satu dipecah belah tadi merasa bangga dengan apa yang ada, merasa benar sendiri, nyalahkan golongan-golongan yang lain. Sedang Allah juga mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asya yakunu khairan minhum. Jangan satu golongan ya mengolok-olok golongan lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang lebih baik. Nah ini, kadang kita tidak sadar. Jangan sampai kita termasuk musyrik. Dan dikira musyrik itu hanya menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah tempat-tempat keramat. Dikira itu, oh ternyata memecah belah agama Allah yang satu. Menjadi bergolong-golong, partai-partai, tiap-tiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada. Menurut ayat ini juga termasuk perbuatan syirik. Nah, itu ciri-ciri firqah itu bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Ya, bisa dipahami. Maka kita hindarkan dari firqah. Ya, maka kita tahu kalau masuk